Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risa Nur Ainda dengan NIM T2019 4050 dari kelas D2 PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN-Has Jember. Di video ini saya akan menceritakan tentang kelinci dan kura-kura. Oleh karena itu, marilah kita simak video ini sampai selesai. Dikarenakan di cerita ini mengandung pesan moral yang dapat kalian ambil. Sebuah cerita yang isinya atau tokohnya berupa binatang maka disebut dengan fabel. Jadi cerita ini merupakan contoh dari fabel. Oleh karena itu, yuk kita simak video ini sampai selesai. Di sebuah hutan yang sangat lebat, terdapat seekor kelinci yang mampu berlari dengan sangat cepat. Ia dijuluki sebagai pelari tercepat di hutan itu. Bahkan semua hewan mengetahuinya. Tapi sayang, karena ketenaran dan keahlian yang ia miliki menjadikannya sombong dan besar kepala. Dia mampu berlari dengan sangat cepat sehingga menerbangkan debu-debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilaluinya menjadi terbatuk-batuk. Pada suatu hari, terdapat sekelompok hewan yang tengah berbincang-bincang. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah dialaminya. Tapi waktu tengah asik bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat para hewan itu menjadi terbatuk-batuk. "Hei, kelinci, kami tahu bahwa kau dapat berlari dengan cepat. Tapi, apakah kau bisa menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. "Hah? Buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan hewan lambat seperti kalian? Pasti kalian iri sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan saja." Hahaha, kata kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Ia tidak terima jika dilecehkan begitu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau kau berani, mari kita adu lomba lari. Aku yakin pasti bisa mengalahkanmu," tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau mengalahkanku. Kau ini belum tidur tapi sudah mengigau. Dasar kura-kura bodoh. Baiklah, demi menjaga nama baikku karena kelancanganmu, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan," jawab kelinci. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlomba. Si bekicot bertugas menjadi hakim di garis start, sementara si keong bertugas untuk menjaga di garis finish untuk mengetahui siapa yang telah sampai lebih dulu. Dan lomba lari pun dimulai. Si kelinci dengan mudahnya memimpin perlombaan. Dia berlari jauh di depan, sementara si kura-kura masih merangkak dengan lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina. Tapi kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap fokus pada tujuannya. Sedikit demi sedikit ia berlari, perlahan demi perlahan. Dia tetap fokus, tetap gigih pada tujuannya. Melihat kegigihan kura-kura, muncul
muncul niat usil di hati kelinci. Sebenarnya ia kurang beberapa langkah lagi untuk sampai di garis finish, tapi dia ingin mengejek kura-kura lebih dari itu. Maka ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon di dekat garis finish. Dan ketika kura-kura kurang beberapa langkah lagi mencapai garis finish, maka ia akan dengan cepat mendahulunya. Tentu saja, hal itu akan membuat kura-kura menjadi putus asa dan ia dapat mengejeknya sesuka hati. Dari kejauhan, kura-kura terus berlari dengan sekuat tenaga. Meski keringatnya bercucuran, dia tidak mempedulikan itu. Dia tetap fokus, dia tetap berlari dengan penuh semangat. Sementara itu, kelinci menunggu kura-kura di bawah pohon. Jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur saja sambil menunggu kura-kura tiba di sini. Lagi pula butuh waktu yang lama baginya untuk mengejarku. Kemudian kelinci pun tertidur. Dengan udara yang sejuk ditambah dengan angin sepoi-sepoi yang segar membuat kelinci tertidur pulas. Bahkan dia tidak mengetahui ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika kelinci terbangun, semuanya sudah terlambat. Kura-kura sudah menapakkan langkah terakhirnya di garis finish. Akhirnya, si kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Dari peristiwa tersebut, kelinci pun menyesal dan meminta maaf. Ia pun sadar dan tidak akan bersikap sombong lagi kepada siapapun. Dari cerita tersebut, terdapat pesan moral yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita harus tetap fokus dan sabar dalam mencapai tujuan. Jadilah seperti kura-kura yang tetap fokus, rendah hati, dan sabar untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, jika kita diremehkan oleh orang lain, janganlah berkecil hati. Tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan patah semangat. Yang ketiga, jangan menjadi orang yang sombong dan meremehkan orang lain, karena belum tentu kita lebih baik darinya. Dan setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang keempat, jangan meremehkan orang lain hanya karena melihat fisiknya saja. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.